Perjalanan karir Edi tergolong menarik. Karena setelah gagal dalam UMPTN, dia lulus masuk UGM tahun berikutnya dan meraih gelar profesor serta menjadi guru besar hukum pidana dalam usia yang sangat muda, 37 tahun. Saya masuk kuliah terlambat, kan 1 tahun nganggur. Saya SD terlambat. Iya, saya SD itu sudah 7 tahun lebih, hampir 8 tahun. Saya mau bilang, saya terlambat aja profesornya masih muda, apalagi kalau gak terlambat. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarij dengan tegas mengatakan, pihaknya tak bisa menolak setiap kali ada terpidana yang dikirim ke lapas setelah divonis bersalah pengadilan, meski kondisi lapas sudah kelebihan penghuni. Jadi apa salah Kemenkumham dengan overkapasitas? Gak ada. Karena kita ini, lembaga pemasyarakatan itu TPA, tempat pembuangan akhir. Dari suatu sistem peradilan pidana tanpa mereka bisa melakukan intervensi sejak awal. Sementara terkait dengan penyelesaian dan repatriasi korban kasus pelanggaran berat HAM, Edi mengatakan pemerintah harus ekstra hati-hati karena masalah politik, hukum, dan berbagai kepentingan ada di situ. Dimanapun di dunia ini, pelanggaran berat HAM itu penyelesaiannya tidak ada dalam waktu singkat. Saya kebetulan disertasinya mengenai itu, pelanggaran berat HAM. Ya, jadi dimanapun di dunia ini nggak ada dalam waktu singkat. Sobat Liputan6.com, kita ketemu lagi barengan aku Sheila Oktarina di Bincang Liputan 6. So, kali ini kita akan berbincang bersama dengan seorang guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Wow, siapa ya beliau kira-kira? Tahu gak sih kalau beliau ini mendapatkan gelar guru besar itu di usia yang masih tergolong muda, udah jadi profesor, 37 tahun. Dan dengan hobinya bermain tenis, beliau juga menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis di seluruh Indonesia. Sekarang, beliau juga menjabat menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Langsung saja, kita bakal ngobrol bersama dengan Bapak Edward Oman Syarif Hiarij, yang kita kenal dengan Pak Edi. Halo Pak Edi, apa kabar? Baik. Senang banget nih punya kesempatan ngobrol langsung sama Bapak ya, tentunya sama-sama. Di sela-sela kesibukan Bapak. Pak, sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, ini bisa diceritain nggak sih ke sahabat Liputan6.com, ini tugas dan juga kewenangan apa aja sih yang diserahkan ke Bapak? Wakil Menteri itu kan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, tetapi dia mendapatkan tugas dari Menteri. Jadi begitu saya dilantik sebagai Wakil Menteri, tugas yang diberikan oleh Bapak Menteri kepada saya ada 2. Yang satu adalah di bidang perundang-undangan dan yang kedua adalah di bidang hak asasi manusia. Jadi saya akan berkutat di 2 hal itu, perundang-undangan dan hak asasi manusia. Nah, kalau menurut Bapak nih, milenial dan Gen Z melihat hukum sekarang seperti apa Pak? Ya, mereka melihat hukum apa yang sehari-hari mungkin mereka baca di koran, mereka lihat di TV, mereka dengar di radio. Jadi generasi muda itu melihat hukum itu apa yang nyata dan fakta yang mereka lihat sehari-hari. Itu kalau dalam filsafat hukum itu lahir dari realisme hukum ya. Jadi apa yang menjadi realita lalu mereka memotret dan menganggap bahwa itulah hukum Indonesia. Padahal kan tidak seperti itu sebetulnya. Oke. Tapi kan melihat beberapa case mungkin ya, banyak netizen yang sering berkomentar tentang hukum Indonesia nih gitu. Nah, itu bagaimana cara mengembalikan kepercayaan, apalagi milenial dan Gen Z itu kan mereka sangat kritis Pak. Apalagi dengan kasus-kasus yang viral nih, yang tiba-tiba mau dihukum apa, tiba-tiba nggak jadi, yang kayak gitu. Ya sebetulnya yang terjadi di Indonesia itu kalau berkaitan dengan kasus-kasus hukum itu adalah trial by the pers ya. Sebetulnya itu tidak boleh terjadi dalam suatu negara hukum. Artinya kasus apapun itu diadili seharusnya berdasarkan fakta persidangan, bukan berdasarkan suara netizen. Ya.
Karena netizen itu kan orang dari sisi luar, ya. Dia tidak tahu bagaimana fakta di persidangan, apa yang sebetulnya sesungguhnya terjadi kan tidak tahu. Jadi saya lihat dalam beberapa kasus, tetapi saya tidak perlu menyebutkan kasus apa, meskipun kasus itu sangat viral. Sebetulnya yang terjadi itu adalah trial by the press. Sehingga ada seorang kriminolog terkenal dari Universitas Indonesia. Dia menulis, mengomentari putusan pengadilan atas kasus tersebut yang ya secara kira-kira sederhananya dia mau mengatakan bahwa itu adalah trial by the press. Oke, jadi seakan-akan itu menjadi template yang mana komentar-komentar masyarakat ini melihat, oh kalau mungkin nanti berkelakuan baik bisa dikurangin kok hukumannya. Nah, Biarkan saja. Kalau bagi saya ya itu karena adalah hak masyarakat untuk mengomentari. Tetapi saya ingin mengatakan mereka juga harus menghormati apa yang diputus oleh pengadilan. oke, Ya. dan yang pasti sudah dijamin itu seadil-adilnya begitu ya Pak ya? Ya kalau dari kacamata hukum seperti itu. Oke. Ya. Pak Edi ini kan sangat expert nih di hukum khususnya pidana. Yang bilang siapa? Itu Ya, kata kalau netizen lagi. Kalau enggak kan nggak mungkin jadi guru besar dong. Dan juga sudah menulis buku tentang disiplin ilmu. Betul Pak ya? Nah, menurut Bapak apa saja sih yang perlu diperbaiki nih? Yang ada di KUHP baru dibandingkan dengan KUHP sekarang yang masih berlaku? Ya KUHP baru itu kan banyak sekali yang kita perbaiki dari KUHP lama ya. Jadi ada ada modifikasi alternatif pidana, kemudian tidak lagi menekankan pada kepastian hukum, tapi juga keadilan dan kemanfaatan. Kemudian di situ ada reintegrasi sosial di dalam KUHP yang baru dan masih banyak lagi yang tentunya dia lebih maju bila dibandingkan dengan KUHP warisan kolonial Belanda. Oke, tapi memang hukum KUHP itu menurut Bapak memang harus selalu diperbaharui nggak sih Pak? Dengan melihat perkembangan gitu. Begini, memang KUHP itu bukan satu kitab suci yang tidak bisa dirubah. Tetapi kalau kita mengkodifikasikan berbagai aturan dalam suatu kitab undang-undang seperti KUHP, itu para pembentuk undang-undang berharap dia berlaku untuk jangka waktu yang lama ya. Bahwa nanti ada perkembangan zaman, ada perkembangan teknologi, ada perkembangan dalam masyarakat. Kita akan melakukan perubahan-perubahan, amandemen, yaitu suatu keniscayaan. Tetapi dari sudut pandang kita pembentuk undang-undang memang itu dibuat bukan untuk seketika tetapi untuk ya long time lah. Bahkan termasuk tiba-tiba ada revisi seperti itu Pak. Bukan karena something? Itu tidak. Jadi proses pembuatannya juga kan lebih dari 60 tahun. Jadi kalau sesuatu dibuat dalam jangka waktu yang lama dalam prosesnya, tentunya kita berharap dia bisa adaptasi dengan perkembangan zaman pun dalam waktu yang lama. Oke. Dan itu dimitingin kan ya sebagai tim RUU KUHP gitu. Betul. Dan Bapak melihat apakah di KUHP baru ini dirasa masih ada yang kurang nih? Apakah memungkinkan di kemudian hari untuk direvisi kembali gitu? Kalau bertanya kepada saya sebagai salah satu tim perumus, terkadang kita sulit untuk melihat apa kekurangannya. Makanya ketika melakukan perumusan-perumusan dalam KUHP dengan teman-teman ahli lainnya juga dengan DPR, kita juga menggunakan proofreader. Yang proofreader itu orang lain di luar kita untuk mencoba membaca ulang. Itu ada 4 guru besar yang kita minta untuk membaca ulang KUHP untuk melihat kira-kira kekurangannya apa saja. Dan itu sudah kita tempuh, oleh karena itu memang mengapa memakan waktu yang lama, kemudian ada beberapa kali perubahan draft, artinya itu sudah ditempuh. Namun kita sadar bahwa memang suatu kitab undang-undang hukum pidana itu tidak akan mungkin untuk
memuaskan semua pihak, apalagi bagi Indonesia yang multi etnis, multi religi, multi culture, tetapi paling tidak ini yang dapat kita hasilkan untuk bangsa dan negara. Kalau boleh tahu nih Pak, biasanya dalam perumusan itu dilihat dari aspek apanya sih? Berbagai aspek. Jadi terutama bagaimana pandangan masyarakat ya terhadap suatu rumusan tersebut. Karena kita kembali kepada fungsi hukum pidana itu kan adalah fungsi melindungi. Yang dilindungi dari hukum pidana itu, siapa yang dilindungi oleh hukum pidana? Ada individu, ada masyarakat, ada juga negara. Antara satu kepentingan dengan kepentingan lain seringkali berbenturan. Jadi kita mencoba mencari win-win solution, mencari jalan tengah di antara berbagai kepentingan yang saling berbenturan itu. Jadi apakah statement yang bilang lu punya duit, lu punya kuasa, apalagi hukum ini, berarti itu nggak berlaku ya Pak? Tidak demikian ya. Jadi itu kan pernyataan mereka yang sinis terhadap hukum itu, yang tidak memahami secara utuh sebetulnya hukum itu apa. Tapi bagi saya tidak menjadi soal ya, itu kan pandangan masyarakat. Itu yang tadi awal saya katakan, hukum di mata mereka itu ya apa yang secara realistis mungkin mereka hadapi, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka baca dari berbagai informasi. Nah, itu yang di dalam saya katakan di dalam filsafat hukum itu ada yang namanya realisme hukum. Itulah yang dilihat. Mereka menganggap hukum itu seperti apa yang mereka lihat. Tapi berarti perlu salah satu tindakan untuk mengedukasi masyarakat dong Pak terkait hukum itu sendiri. Ini kan salah satu tindakan hari ini, wawancara ini kan mengedukasikan masyarakat. Jadi kita melakukan sosialisasi, berbagai undang-undang termasuk KUHP, itu adalah salah satu bentuk untuk mengedukasi masyarakat. Oke, apalagi dengan sekarang berkembangnya dunia digital begitu ya. Sekarang kan sudah bisa nih dengan berbagai macam sosmed kita melakukan edukasi begitu ya, khususnya untuk milenial dan Gen Z itu lagi-lagi yang mungkin bisa dibilang juga mereka melek digital tapi juga harus melek hukum loh, khususnya hukum Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin di lembaga pemasyarakatan lapas, ini kan masih berkutat dengan masalah yang katanya itu-itu aja. Tahanan over capacity, jumlah sipirnya minim, terbatas, daya tampungnya juga kurang. Kemungkinan nggak sih Kemenkumham akan menambah atau bahkan sudah angkat tangan dengan hal ini, Pak? Nah, kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan itu kan bukan kesalahan kita, bukan kesalahan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi tanyakan kepada teman-teman polisi, teman-teman jaksa, dan teman-teman hakim. Apakah hakim itu ketika memutus perkara dia bertanya, lembaga pemasyarakatan sudah penuh atau belum? Kan tidak. Masih cukup nggak nih? Dia nggak mau tahu, dia bilang. Kalau kata sama anak ABG itu EGP emangnya gue pikirin. Jadi polisi memproses suatu perkara, jaksa menuntut, hakim memutuskan seorang di penjara sekian tahun. Apa mereka pernah bertanya, lapas sudah penuh atau kan tidak? Kan nggak ada. Padahal ketika jaksa melakukan eksekusi terhadap terpidana yang dijatuhi pidana penjara, dia juga tidak bertanya, lapas Anda udah penuh atau belum? Dia nggak mau tahu dengan itu. Artinya apa? Teman-teman di lembaga pemasyarakatan itu tidak pernah bisa menolak eksekusi dari penuntut umum, dari jaksa, nggak bisa. Jadi apa salah Kemenkumham dengan overkapasitas? Nggak ada. Karena kita ini, lembaga pemasyarakatan itu TPA, tempat pembuangan akhir. Dari suatu sistem peradilan pidana tanpa mereka bisa melakukan intervensi sejak awal. Berbeda dengan KUHP yang baru dan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 itu tentang pemasyarakatan, dan KUHP baru Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu lembaga pemasyarakatan terlibat sejak awal dalam proses pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi.
Tapi kalau sebelumnya kan dia hanya post adjudikasi, dia kan hanya menerima apa putusan pengadilan, dia tidak bisa protes, ini nggak bisa nih, penjara sudah penuh, saya nggak mau terima, nggak bisa. Nah, jadi bukan salah kita, sehingga ini pun memberikan pelajaran kepada masyarakat, keliru kalau overkapasitas di lembaga pemasyarakatan yang dituding batang hidungnya Kumham itu salah besar. Itu orang yang tidak memahami bagaimana sistem peradilan pidana itu bekerja. Kalau mereka paham, mereka nggak mungkin menyalahkan, karena kita nggak ada andil apa-apa, ya. Saya pernah menghitung dengan Dirjen Pemasyarakatan ketika awal sebagai wakil menteri, kapasitas lapas kita 160.000. Jumlah narapidana itu 270.000. Berarti ada kelebihan 110.000. Oke. Jumlah narapidana dan petugas keamanan, tahu berapa? Kalau kita mau membuat lapas itu ideal dengan jumlah sipir, jumlah keamanan untuk mengawasi narapidana, kita itu kekurangan 19.000. Banyak ya Pak? Banyak, 19.000. Nah, kalau bisa kita jangan wawancara di sini, kita ke sana LP Cipinang atau di rutan Salemba. Nah, jadi bisa lihat dengan mata kepala sendiri itu bagaimana terjadi overkapasitas, dan itu sudah tidak manusiawi. Tapi lembaga pemasyarakatan tidak bisa menolak. Iya. Ya, jadi kita kekurangan hampir 19.000 tenaga pengaman. Ya. Sipir ya? Ya. Ya. Di Cipinang itu jumlah narapidana lebih dari 3.500. Jumlah petugas yang bekerja dalam sehari semalam itu 50 orang. Dibagi 2. Karena kan ada 2 shift. Berarti satu shift hanya 25 orang. Dibagi saja 3.500 dibagi 25. Artinya apa? Satu orang pengaman itu, satu orang tenaga keamanan, dia mengawasi lebih dari 100 narapidana. Wow. Lebih dari 100 kan? Iya. Jadi kan orang ya yang cuap-cuap di pinggir jalan yang nggak ngerti kan, ya kita ya udahlah, nggak usah dipikirin. Masih banyak yang harus dibenahi daripada kita memikirkan omongan orang. Tetapi dengan wawancara kali ini kan kita bisa menjelaskan kepada publik bahwa tidak mudah mengurus lapas di Indonesia, itu tidak semudah membalikan telapak tangan, itu tidak mudah. Itu berat sekali karena ada over kapasitas, dan tidak mungkin mengatasi over kapasitas itu hanya dengan memperbanyak lembaga pemasyarakatan. Itu kita bertolak belakang dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku secara universal. Penjara-penjara di Eropa Barat, di Amerika Utara itu sudah kosong. Sudah kosong karena memang pola pemidanaannya mereka rubah. Mereka punya banyak sekali alternatif, modifikasi alternatif pemidanaan yang sudah diterapkan dari tahun 1990. Dan itu ada model di sana yang itu tidak mungkin kita terapkan di Indonesia. Kenapa kira-kira Pak? Di Portugal itu ada modifikasi alternatif pidana yang namanya semi-detention. Terpidana itu masuk penjara dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore, apa yang dia lakukan? Yang melakukan aktivitas seperti biasa. Hanya untuk mencegah stigmatisasi. Ada juga mereka memperkenalkan alternatif modifikasi pidana lainnya yang namanya weekend detention. Dia masuk penjara hari Sabtu dini hari jam 00, dan dia keluar penjara hari Senin dini hari jam 00. Senin sampai Jumat apa? Melakukan aktivitas biasa.
Mbak baru dengar kan? Iya. Nah, itu sudah ada sejak tahun 1990. Berarti kita sudah ketinggalan lebih dari 30 tahun. Saya ngajar mata kuliah itu soalnya. Oke. Sistem pemasyarakatan. Berarti kalau dilihat di Indonesia sendiri ini memang... Jadi kita ketinggalan lebih dari 40 tahun. Oke. Yes. Kan 90. pola pikir kita semua ini kan, dia menggunakan hukum pidana itu sebagai sarana balas dendam. Kalau Mbak kecurian, saya ditipu, atau barangnya digelapkan. Yang ada dalam benak kita itu semua adalah segera pelakunya ditangkap, ditahan, dan dihukum seberat-beratnya. Ya. Betul kan? Nah, itu pola pikir kita masih zaman Romawi kuno. Terus Karena gimana? menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Sekarang dengan KUHP yang baru, itu sudah tidak lagi. KUHP baru itu, kalau ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara. Pidana pengawasan. Dia diperbaiki, bukan dimasukkan dalam penjara. Kalau ancaman pidana tidak lebih dari 3 tahun, dia dikenakan pidana kerja sosial. Misalnya nih, dia karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang karena kecelakaan lalu lintas, dia tidak dipenjara. Tapi dia dikenakan pidana kerja sosial. Kamu bisa bawa mobil kan oke. Kamu bawa mobil ambulans tapi tidak digaji. Itu namanya pidana kerja sosial. Cuman ada berbagai ketentuan. Dalam 40 jam seminggu itu, dia harus bekerja berapa jam. Sistem pemidanaan denda di luar negeri, itu saya katakan kita ketinggalan lebih dari 40 tahun. Mereka tuh denda itu betul-betul real, berdasarkan penghasilan yang kita peroleh. Yang dikenal dengan istilah day fine. Day fine itu denda harian, tetapi dibayarnya bukan per hari, dibayarnya per bulan. Misalnya, saya mempunyai gaji sebagai seorang pegawai negeri sipil, golongan saya udah tinggi sih, 4E, udah mentok. Kalau jenderal udah jenderal penuh. Saya mendapatkan gaji misalnya 5 juta per bulan. Saya melakukan suatu tindak pidana, kemudian itu dijatuhi hukuman, katakanlah day fine sekian rupiah selama sekian tahun. Itu mereka akan memperhitungkan berapa denda yang kita harus bayar, dilihat dari penghasilan kita. Oh, dihitung dari situ. Iya, itu kan sangat adil. Makanya di dalam KUHP baru ada namanya pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan itu salah satu poinnya, hakim harus mempertimbangkan latar belakang ekonomi pelaku. Harus. Oke. Jadi memang betul-betul merubah paradigma kita secara keseluruhan. Tapi kan masih ada yang menganggap itu tuh nggak adil, seperti tadi memang yang Bapak sampaikan. Adil itu kan relatif, Mbak. Nah, iya itu. Dari sudut pandang korban itu mau dicari sampai mati juga dia bilang nggak adil. Ya, tapi kan ada berbagai pertimbangan ya. Jadi ya hukum pidana itu meskipun kejam tapi dia masih bersifat manusiawi lah, harus memperhitungkan. Saya kasih contoh konkret ya. Waktu saya sebagai ketua tim pemerintah penyusun RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Jadi pelaku kejahatan seksual itu selain dijatuhi pidana penjara, juga pidana denda. Kalau dia tidak punya uang, kemudian itu disita. Tapi kita memberikan ada ayat berikut. Penyitaan yang dilakukan itu harus memperhitungkan hak-hak pihak ketiga. Ini misalnya nih, yang melakukan pemerkosaan, yang melakukan kejahatan seksual, katakanlah seorang kepala rumah tangga yang punya istri, punya anak. Kalau semua harta bendanya disita, lalu bagaimana nasib anak dan istrinya yang sama sekali tidak tahu dengan kejahatan suaminya atau kejahatan bapaknya? Apakah mereka harus menanggung dosa? Jadi harus bersifat manusiawi.
Karena itu harus diperhitungkan hak-hak pihak ketiga. Kan anak-anak itu istrinya kan nggak tahu kalau bapaknya melakukan kejahatan. Menurut Mbak adil tidak? Kalau orang yang tidak tahu menahu dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, dia harus menanggung akibat. Iya juga ini sih, memang- harus dipikirkan Iya. juga ya. Kan kasihan istri, kasihan anaknya yang tidak tahu menahu. Ya, Berbeda misalnya dengan kejahatan korupsi, karena istri anaknya ikut menikmati. Tapi kalau kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan terhadap orang lain, yang istri anak-anaknya nggak tahu, lalu hartanya semua disita, itu apa kita nggak menzalimi orang lain yang nggak terlibat, yang tidak tahu menahu, tapi mereka harus menanggung perbuatan? ya juga sih, benar juga harus dipikirin ya Oh Pak iya, ya. jadi kita kita merumuskan undang-undang itu bukan mimpi dapat uang situs besok pagi nulis, enggak, kita berpikir panjang. Cuman orang-orang di pinggir jalan ini kan nggak tahu, yang taunya kan protes. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Tadi kan terakhir, sebelum dijelaskan Bapak panjang lebar tentang hukum gitu ya di Indonesia ini, kita kan melihat memang bukan salah Kemenkumham loh kalau banyaknya narapidana, bahkan bisa dibilang penuh gitu ya. Nah, apakah dengan program restoratif justice yang sampai Ya. sekarang ini terus dikejar-kejar itu bisa salah membantu? satu misi. Oke. Itu salah satu visi KUHP nasional itu adalah keadilan restoratif. Makanya dengan KUHP nasional dan undang-undang pemasyarakatan itu kan sudah inline, sudah satu garis, sudah satu visi ke depan ya, bahwa restoratif justice itu bukan menghentikan perkara. Restoratif justice itu harus dipandang sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Artinya di satu sisi pelaku itu tetap dikenakan sanksi, tetapi di sisi lain korban juga dipulihkan. Begitu. Makanya apa-apa jangan berujung ke penjara. Saya lihat beberapa hari lalu tayangan di TV ya, ada ibu rumah tangga yang dia mencuri dua kantong plastik telur karena kehabisan bahan makan. Nah, itu bagus sekali kan, polisi menyelesaikan itu kan. Ya pokoknya dia tidak memproses, ibu rumah tangga itu membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi, dan kemudian telur yang dia curi itu tidak dikembalikan ke salah satu gerai itu, enggak. Nanti kalau saya bilang namanya dibilang promosi lagi. Itu dibayar oleh kantor polisi. Oh, dibayarin ya. Dibayarin. Karena memang dia nggak punya uang untuk Iya, makan. iya. Kepepet lah istilahnya dia Kepepet. melakukan hal itu Jadi juga. ibu itu dia masuk ke itu salah satu gerai itu, Mhm. dia mencuri itu Telur. 2 kantong telur, itu satu kantong isinya 10 butir telur. Dia masukin ke jaket karena terlihat oleh CCTV. bukan CCTV. Terlihat oleh CCTV, kemudian begitu dikejar, di situ ada dekat pos polisi, kemudian ditangkap. Dia ngaku bahwa dia nggak punya bahan makanan, disurvei ke rumahnya, memang betul dia nggak punya apa-apa. Tapi mau saya katakan, ini rasa keadilan bagi teman-teman polisi yang menangani ini luar biasa ya. Jadi mereka tidak memproses, tapi mereka memberikan edukasi, lalu ibu itu harus membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan pidana. Telur 20 butir itu dikasihkan ke ibunya, lalu dia menyelesaikan pembayaran. Saya berharap tindakan teman-teman polisi yang mengalami kasus ini bisa dijadikan contoh. Ya. Kita bukan permisif, hukum pidana tidak permisif, artinya lemah dengan tindak pidana, tetapi ya kita harus melihat situasi kondisi mengapa orang melakukan tindak pidana itu. Ya pasti ada reason ya, apalagi Iya. kan dengan kondisi yang terbatas seperti ibu Betul. tadi, dan akhirnya tergerak Nah, hatinya itu Pak polisi salah begitu ya. satu Hmm. dia menyelesaikan secara restoratif, itu kira-kira begitulah. Kira-kira contohnya seperti itu. Nggak kayak yang zaman dulu ya, ada yang mengambil mangga tiba-tiba udah di penjara, padahal Iya, lansia loh Pak, iya, ada iya, kan iya. yang kasus-kasus seperti itu Buah ya. kakao dulu Nenek Minah itu ya. Tapi Iya, iya. Nenek Minah itu jangan salah. Nenek Minah itu juga saya kira penyelesaian yang baik ya. Itu kan
Kalau kita lihat waktu kasus Nenek Mina itu, bayangkan Nenek Mina itu ketika mau datang ke persidangan, yang memberi ongkos untuk Nenek Mina itu hadir di sidang pengadilan, jaksanya loh. Oh iya? Ya, jaksanya yang mengongkosi, jaksa itu menuntut dengan percobaan dan dikabulkan oleh hakim. Artinya Nenek Mina itu tidak perlu lagi mendekam di dalam penjara, tetapi ya dia dikasih edukasi. Jadi saya kira jaksa penuntut umum dalam kasus Nenek Mina itu sebetulnya dia mencoba menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Itu diongkosi loh, dia datang ke pengadilan diongkosi oleh jaksanya. Jadi satu sisi dia akan menegakkan hukum, tapi dia juga punya rasa kemanusiaan. Artinya keadilan dan kemanfaatan. Makanya dia tuntut dengan percobaan, dan jangan salah, Nenek Mina itu tidak dipenjara loh. Dikasih hukuman percobaan. Padahal kita udah kasihan aja, kita udah mikirnya. Tapi saya kira itu praktek-praktek hukum yang dapat dijadikan pelajaran bagaimana penegakan hukum itu. Oke, baik. Nah, akhir Agustus lalu Bapak Yasona Lawli kan berkunjung ke Ceko ya, katanya bertemu belasan ex-korban pelanggaran HAM berat masa lalu, yang umumnya katanya adalah mahasiswa ikatan dinas. Ini menurut Bapak sejauh mana nih proses repatriasinya, Pak? Ya, saya kira apa yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini melalui Pak Menteri Hukum dan HAM, dan juga saya tahu Pak Menko Polhukam juga hadir di dalam pertemuan itu di Cekoslowakia, kemudian di Ceko, dan kalau saya tidak salah juga di Belanda. Ini kan tidak terlepas dari penyelesaian berbagai pelanggaran berat HAM di masa lampau ya. Dan memang kita butuh waktu untuk itu, dan pemerintah meskipun perlahan tetapi pasti dengan adanya dibentuk oleh Presiden waktu bulan Agustus tahun lalu kalau saya tidak salah, dan itu hasilnya sudah disampaikan oleh komisi. Kemudian kemarin itu kan pertama kali kalau saya tidak salah di Aceh ya, di Aceh untuk korban-korban pelanggaran berat HAM di masa lalu, termasuk di dalamnya apa yang dilakukan oleh Pak Menko Polhukam dan Pak Menteri Hukum dan HAM ketika berkunjung ke Cekoslowakia, ke Ceko. Sorry, Ceko ya, bukan Ceko. Kalau dulu kan Cekoslowakia, sekarang udah dipisah. Ada Ceko, ada Slovakia ya, ke Ceko ya. Beliau ke Ceko. Tapi kenapa membutuhkan waktu lama sih Pak untuk pemulangan itu? Dimanapun di dunia ini, pelanggaran berat HAM itu penyelesaiannya tidak ada dalam waktu singkat. Saya kebetulan disertasinya mengenai itu, pelanggaran berat HAM. Ya, jadi dimanapun di dunia ini nggak ada dalam waktu Kenapa? singkat. Apakah ada kendala itu? Pelanggaran berat HAM itu penyelesaiannya lebih berat masalah politik daripada masalah hukum. Dimanapun di dunia ini. Kalau kita misalnya kita tarik dari tahun 65 sampai sekarang ya baru 65 sampai sekarang itu kan berarti baru 58 tahun ya. Nah, itu wajar lah dalam masa seperti ini. Memang tidak bisa cepat. Meliputi proses yang banyak yang gitu. panjang. Betul. Kan ini kan ada tadi saya katakan masalah politik, masalah hukum, kemudian ada berbagai kepentingan di situ, jadi harus ekstra hati-hati dalam penyelesaian itu. Sensitif nih jadinya. Iya. Harus ekstra hati-hati kata Bapak ya. Pak, ini kalau kita boleh tahu nih ya tentang Bapak nih sedikit. Bapak kok sangat menyukai ilmu hukum? Iya dong, kita harus kepo nih, sahabat Liputan6.com juga kepo. Bapak kok sangat menyukai hukum tuh apa sih Pak yang menjadi latar belakang awal dulu gitu kepikiran, oke, this is my passion, hukum ya, gitu. suka aja membaca begitu kan. Membaca terus kemudian hukum ini kayaknya menarik, ya sudah memang menggeluti ilmu hukum. Jadi memang udah mungkin bisa dibilang kebayang nggak sih cita-citanya dulu waktu kecil emang udah pengen terjun di hukum gitu? Oh iya? Iya, dari kecil ya salah satu pelajaran yang saya suka itu kan sejarah ya.
Nah, hukum itu kan sangat kental dengan sejarah. Oke, atau memang melihat dari background keluarga ada yang hukum juga gitu? Enggak ada, cuma saya sendiri satu keluarga. Oh ya? Iya. Dan bisa bisa fokus, bisa sejauh ini sepak terjangnya tetap konsisten di hukum. Ya kalau kita senang dengan apa yang kita geluti kan pasti akan berlangsung selamanya kan. Jadi nggak pernah ada pikiran untuk belok kanan, belok kiri Pak, untuk straight tetap ya? dihukum. Hukum aja terus Iya. ya, waduh. Dan kerja di hukum itu kan saya selalu mengatakan profesi hukum dan profesi dokter gigi itu sama, tapi ada perbedaan yang prinsip. Apa itu Pak? Modal dokter gigi dan modal sarjana hukum itu sama, mulut. Cuma dokter gigi bekerja dengan mulut orang lain, sarjana hukum bekerja dengan mulut sendiri kan kira-kira begitu. Terus pas pertama kali nih Pak dulu UMPTN dan gagal lolos, ini dulu aktivitas Bapak setahun sebelum ikut itu apa sih Pak? Dan akhirnya bisa lolos gitu? Main. Main apa? Ya ini aja pokoknya relax begitu, nanti 6 bulan mau UMPTN lagi baru belajar lagi. Begitu. Ya, di bimbingan belajar supaya lulus kan. Mantap. Ya. Soalnya kalau hidup lancar-lancar nggak ada gagalnya kan kayaknya nggak ada story yang menarik begitu ya. Nggak ada hidup ini yang mudah gitu ya Iya, prosesnya ya. Justru kalau segampang itu harus dipertanyakan. Tapi di usia yang tergolong muda, 37 tahun waktu itu menjadi guru besar. Gimana Pak rasanya? Biasa aja tuh. Kayak ya udahlah memang ini jalan hidup aku. Saya masuk kuliah terlambat. Kan 1 tahun nganggur. Saya SD terlambat. Iya. Saya SD itu sudah 7 tahun lebih, hampir 8 tahun. Saya mau bilang, saya terlambat aja profesornya masih muda. Apalagi kalau nggak terlambat. Wah itu dia. Mungkin bisa ya 30-an kali Pak ya, nggak 37. Terus pas lulus kuliah, Bapak ini kok nggak milih jadi jaksa atau pengacara aja seperti yang disarankan? Jadi, ya pengen jadi dosen saja. Kalau dosen itu kan mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus membaca, dan membaca. Itu aja. Karena emang hobinya membaca. Memang ya? hobinya membaca buku, membaca situasi, membaca tanda-tanda zaman, semuanya kita baca. Ini kalau membaca Termasuk tanda-tanda membaca zaman. garis tangan, Oh. kan mirip-mirip dukun kan membaca garis tangan. Membaca situasi-situasi sekarang Iya. bagaimana Pak Indonesia ini Pak? Apalagi mendekati tahun-tahun politik ya panas ini Pak ini. Ya cukup saya baca dan untuk diri saya sendiri ya. Kalau saya baca buku ya itu diberikan kepada orang lain. Makanya kalau kita menggunakan kacamata di sini, ini membaca tulisan. Kalau di sini membaca situasi. Oh, begitu. Ya. Kalau di sini kacamatanya? Enggak, saya selalu di sini. Oh, di situ. Kalau kita di sini berarti kacamata matanya minus. Kalau di sini otaknya yang minus, harusnya dipakai terus. Oke, menjadi dosen, menjadi pengajar emang udah jadi kerinduan atau cita-cita Bapak dari dulu ya. Karena Iya. memang dengan hobi membaca, Bapak bisa memberikan ilmu juga untuk mahasiswa-mahasiswinya yang Betul. bermanfaat gitu ya. Betul. Kenapa? Kan banyak nih Pak hal-hal lain. Kenapa sih emang dari dulu suka aja gitu Suka. memberi sesuatu untuk orang lain? Saya dulu waktu kuliah semester 1, saya paginya kuliah, sorenya tuh nyari uang. Dengan cara apa? Mengajar di bimbingan belajar. Itu saya geluti dari tahun 93 saya mahasiswa sampai saya sudah jadi dosen. Tahun 2000 saya masih ngajar di bimbingan belajar. 7 tahun saya ngajar di bimbel. Karena memang hobi mengajar. Hobi senang aja, jadi mahasiswa pun sudah mengajar. Saya dulu waktu SD terutama kalau ada misalnya guru rapat, saya biasa ditugasi oleh guru untuk ya apa yang kamu mau, apa maksudnya berbagi ilmu, mau cerita apa begitu depan kelas, ya sudah depan kelas. Jadi memang hobi mengajar itu sudah dari dulu, ya dari sananya udah takdirnya seperti itu. Oh baik. Iya. Bapak ini kan Dan apa namanya, apa tuh? orang pintar itu kan tidak mesti profesor kan. Kalau orang Betawi bilang orang pintar tuh dukun, nah itu kan tadi membaca tanda-tanda zaman, membaca situasi itu kan dukun. Hmm.
Tapi pas dulu ngajar gitu ya, bahkan udah jadi profesor, pas masih muda nih tapi udah dipanggil prof, ini agak kagok apa ya? Enggak juga. Udah santai aja, dulu biasa aja. Saya waktu jadi dosen itu, saya lulus tahun 98 bulan November. Saya jadi dosen itu 98 bulan Desember, 1 bulan setelah lulus. Itu angkatan saya, angkatan 93, itu baru separuh yang lulus. Jadi saya mengajarkan teman-teman saya sendiri. Sebagai dosen saya ngajarin teman-teman saya sendiri. Waduh, kagok nggak tuh ya ngajarin teman-temannya sendiri? Enggak, malah ini bercanda. Artinya kalau ditanya nggak bisa jawab ya dibully kan gitu, kira-kira begitu. Malah jadi ini ya, karena tapi biasanya ada loh metode yang kayak diajarin temennya tuh malah lebih nyantol. Betul. Yang paling diinget sampai sekarang, oh mungkin dulu pernah ngajar, terus mahasiswanya gimana? Oh gitu. enggak, saya kalau ngajar pasti mahasiswanya senang, pasti betah. Oh, Iya. aduh jadi pengen diajar nih Pak, Iya. ajarin apa hukum Pak? Soalnya kalau saya tanya nggak bisa jawab, saya bully biasa. Supaya mahasiswanya belajar. Oh, Saya bisa takutnya kena jawab. mental Pak dibully Pak. Oh enggak. Udah pressure aja ya. Nah ini kan kalau dilihat waktu Bapak yang sangat sibuk gitu ya, masih sempat bisa ngelakuin hobi nggak sih Pak? Berenang, main tenis, Oh kalau tenis hobi. Saya tiap hari pasti olahraga. Pasti disempetin ya? pasti disempatin. Kalau kunjungan kerja di luar daerah pun, ajudan dan teman-teman protokoler itu sudah tahu. Pasti yang saya kantongi itu adalah sepatu buat lari. Karena saya hanya itu saja. Kalau tidak berenang, lari, tenis, ya tenis meja. Nanti sore ini saya tenis meja nih. Makanya kalau mau sampai malam sini nggak apa-apa, tapi nanti jam 3 saya tinggalin. Waduh. Karena saya mau tenis meja. Saya tiap hari pasti olahraga. Pasti olahraga. Jadi kalau lari itu biasanya 5-7 kilo sehari. Jadi jadwal saya itu Selasa, Rabu, Jumat tenis. Selasa, Rabu, Jumat. Nah, Oke. Senin, Kemis, Sabtu, Minggu lari. Kalau lari itu pasti ada pendampingnya. Maksudnya kayak sekarang, kayak tadi pagi saya lari. Nah, ini sore ini saya tenis meja. Oh gitu. Tapi kalau misalnya hari Senin kemarin saya lari, Sabtu Minggu saya lari, sesudah itu pasti saya berenang. Kalau tenis ya sudah tenis saja, karena tenis itu menguras tenaga ya. Luar biasa, masih bisa ya. Harus Olahraga itu harus dipaksakan untuk tetap rutin. Makanya saya kalau pas kunjungan kerja dan waktu itu sangat ya high tide ya, padat sekali. Pasti begitu tempat gym buka di hotel jam 6 pagi, saya sudah masuk itu. Paling tidak untuk treadmill. Sesudah itu berenang 1 jam, ya 45 menit sampai 1 jam, lari sama berenang, baru aktivitas. Tiap hari itu. Tiap hari, yang penting harus olahraga gitu kan. Terakhir nih Pak, boleh nggak sih kasih pesan-pesan nih ya untuk teman-teman milenial dan Gen Z nih, sahabat liputan6.com, bagaimana pandangannya tentang hukum gitu yang tadi udah sempat kita bahas? Ya, saya hanya mau mengatakan begini ya, bahwa melihat hukum itu jangan secara kasat mata seperti apa yang kita lihat di TV, kita baca di koran, dan yang kita dengar mungkin di radio ya. Tetapi melihat hukum itu harus secara utuh ya. Kalau saya bilang secara utuh, itu berarti ya kita lihat aturannya seperti apa, penegakannya seperti apa. Tapi yang paling penting dari semua itu bukan hanya khusus bagi milenial, tapi bagi seluruh masyarakat, yang paling penting itu adalah kesadaran hukum. Itu yang paling utama. Karena apa? Karena kesadaran hukum itu akan menimbulkan tingkat kepatuhan kita kepada aturan. Itu saja yang ingin saya pesankan kepada teman-teman milenial. Saya selalu
membandingkan dua negara secara ekstrim ya. Kalau satu ketika hukum itu ditarik dari Amerika, maka negaranya akan kembali kepada zaman the Wild Wild West. Manusia yang satu merupakan serigala bagi manusia yang lain. Tetapi satu ketika kalau hukum itu ditarik dari Jepang, masyarakatnya tetap tertib. Karena apa? Karena kesadaran hukum Amerika itu dia bersifat heteronom. Ada paksaan dari luar. Karena orang takut ada ancaman pidana dan lain sebagainya. Tapi kalau kesadaran hukum di Jepang itu otonom dari dalam diri sendiri. Karena dia punya budaya malu. Itu menciptakan kesadaran hukum sehingga tingkat kepatuhan dia kepada masyarakat, kepada hukum itu sangat tinggi. Sudah gitu ya, ini kalau cerita-cerita terus saya nggak jadi pingpong. Siap. Yang paling penting di highlight adalah kesadaran ya dari kita sendiri. Oke, kalau gitu. Seru sih ngobrol sama Bapak, bisa 2 hari 2 malam ya. Kalau boleh nanti kita main-main kesini ngobrol lagi. Boleh ya. Nanti kapan-kapan saya main ke sana ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih, Terima kasih, Edi. Mari. Nah, sahabat liputan6.com, gimana? Seru banget kan ngobrolnya sama Pak Edi, bisa 2 hari 2 malam sih kalau dilanjutin ya. Karena jujur kita juga mendapat edukasi baru dari Bapak gitu ya tentang hukum. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita masyarakat, khususnya untuk teman-teman liputan6.com gitu ya, milenial dan Gen Z, kita itu harus sadar akan hukum. Terutama dari hati diri sendiri nih. Ya udah, kalau gitu aku Sheila Kutana pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya di Bincang Liputan 6. Bye-bye.